Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mutiara Rahmah dengan NPM 191434044. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, kelas 5H PGSD. Sekarang saya akan menjelaskan materi saya mengenai metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah strategi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. 2. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, simulasi, studi kasus, bas grup, debat, mind mapping, latihan, dan karya wisata. Metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Nah, metode ini sering sekali digunakan oleh guru karena menurut mereka tuh lebih simpel, sederhana dilakukan karena hanya dengan menyampaikan materi saja secara lisan, seperti itu. Nah, yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran langsung yang digunakan dengan berbagai tujuan. Diskusi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena ia dapat membangun pengertian, memperkuat pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada secara lebih baik. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Kenapa? Karena guru atau pendidik secara langsung menunjukkan bagaimana misalnya membuat kue, bagaimana cara membuat kue. Jadi guru langsung menunjukkan step by stepnya bagaimana. Kemudian bagaimana cara menggambar segitiga. Contoh sederhananya, ya udah guru tinggal menggambarkan. Nah, jadi murid pun lebih ternyata seperti itu cara menggambar segitiga gitu. Nah, selanjutnya ada metode simulasi. Simulasi merupakan sebuah metode pembelajaran yang melatih peserta didik untuk meniru suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, dalam metode simulasi ini, dia setelah guru mendemonstrasikan, mencontohkan gitu, bagaimana cara menggambarkan segitiga, nah kemudian murid diajak untuk ikut melakukannya. Nah, itu dilakukan simulasi namanya, seperti itu. Selanjutnya ada metode studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode pembelajaran dalam bentuk simulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. Selanjutnya ada bas grup. Bas grup adalah suatu metode pembelajaran dalam bentuk diskusi yang dilakukan secara spontan dalam kelompok, dilakukan secara singkat dan tanpa dipilih seorang ketua untuk memimpin diskusi. Selanjutnya ada metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Nah, biasanya metode ini dilakukan di kelas-kelas tinggi. Kalau di SD itu biasanya di kelas 5 atau kelas 6, kelas 4 juga sudah bisa. Selanjutnya ada mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Selanjutnya ada latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Nah, biasanya setelah misalnya guru udah ngejelasin tuh, kalau misalnya 1 tambah 1 tambah 5, penjumlahan itu tinggal tambahkan aja berapa jumlah angkanya. Nah, selanjutnya maka siswa akan melakukannya atau menghitung juga penjumlahan yang sama dengan latihan yang diberikan oleh guru, seperti itu. Nah, yang terakhir ada karya wisata.
Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Nah, biasanya ini seperti study tour gitu kan. Datang-datang ke pabrik, oh ternyata pembuatan Indomie seperti ini, pembuatan minuman teh kotak itu seperti gini gitu. Itu mengelatih kemampuan siswa untuk menganalisa, mengamati keadaan sekitar, seperti itu ya. Selanjutnya, fungsi metode pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Nah, jadi metode yang digunakan oleh pendidik atau guru itu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang kita sampaikan. Nah, tidak semua siswa memahami satu metode. Nah, makanya itulah ada beberapa jenis metode yang dapat digunakan agar guru dapat mengubah metode-metode yang digunakannya agar tidak monoton dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, nah, ini beberapa tujuan metode pembelajaran. Yang tadi kan tujuan pokoknya. Yang pertama ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh motivasi. Yang kedua, menciptakan pembelajaran ke arah yang ideal, tepat, dan cepat. Yang ketiga, membantu menguji, menemukan, dan menyusun data guna mengembangkan disiplin ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Selanjutnya, wah, ternyata sudah selesai. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai metode pembelajaran. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.